Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Oke, yang pertama kita akan langsung kepada poin pengertian rendah hati atau tawadu. Tawadu sendiri berasal dari kata wadu yang artinya merendahkan, yakni merendahkan diri. Pada hakikatnya, tawadu ialah dimulai dari sesuatu yang terkecil, sekarang dan diri sendiri. Sifat tawadu ini tidak dapat diperoleh secara langsung, tapi harus diupayakan secara bertahap, serius, dan berkesinambungan. Tawadu adalah merendahkan diri tanpa menghinanya atau meremehkan harga diri sehingga orang lain berani menghinanya dan menganggap enteng. Para ulama tasawuf memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang tawadu, tapi pada hakikatnya sama. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang amat jelas. Tawadu bukanlah sikap yang dipisahkan, yang dipaksakan dan dipertontonkan kepada orang lain seolah-olah dirinya rendah. Hakikat tawadu adalah sikap yang muncul karena melihat dan memperhatikan. Di antara pengertian itu adalah yang pertama adalah al-junayad. Mengertikan tawadu ini ialah tidak membusungkan dada tapi lemah lembut sebagai tanda hormat kepada manusia. Oke, berikutnya kita ke pengertian atau bagaimana Islam mengatur gaya hidup hemat. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Sebagai seorang muslim, sebaiknya segala macam aspek kehidupan yang dijalankan sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, termasuk cara mengatur keuangan Islam, menetapkan ajaran-ajaran bagaimana cara seorang mengatur persoalan finansial dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan dan penetapan ini adalah agar umat muslim tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan finansialnya yang merugikan dan membuat hidup sejahtera. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan? Yang pertama, ada sisihkan untuk modal. Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Gorib Al-Hadis dari hadis Na'aim bin Abdurrahman bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang dalam mencari nafkah. Berikutnya ada menabung. Simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Oke, berikutnya ada jangan boros, sedekah, hindari berutang. Nah, itu tadi adalah poin-poin bagaimana Islam mengatur hidup supaya tidak boros. Atau dengan kata lain, hemat. Berikutnya, ada yang dimaksud dengan hidup mulia atau pengertian hidup mulia secara bahasa. Arti kemuliaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia artinya terhormat, tertinggi, luhur, budi, bermutu, berharga. Bisa dikatakan manusia yang luhur budi alias tidak berbuat maksiat dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi adalah manusia-manusia mulia. Terus terang, jika patokan hidup mulia adalah mampu menghadirkan perubahan besar yang berdampak positif bagi kehidupan banyak orang, maka mungkin hanya 1 dari sekian juta orang bisa dianggap sebagai sosok mulia. Sebagai lawan kata mulia adalah hina. Apakah manusia yang tidak mulia bisa disebut dengan manusia hina? Tidaklah demikian. Tidak gendut bukan berarti kurus, tidak putih bukan berarti hitam, karena tidak panas juga tak selalu berarti dingin. Oke. Berikutnya ada manfaat dari rendah hati, hemat, dan hidup mulia. Yang pertama di sini akan kita bahas manfaat memiliki sifat yang rendah hati. Dengan memiliki sifat rendah hati, orang bisa menjadi simpatik. Dengan kerendahan hati yang dimiliki, membuat orang di sekeliling kita menjadi banyak yang simpati dengan sifat
kita karena sifat ini sangat bertolak belakang dengan sifat sombong yang banyak tidak disukai orang. Berikutnya ada mempunyai banyak teman. Sifat ini membuat orang ingin berteman dengan kita, dikarenakan orang yang mempunyai sifat ini sangat bermanfaat bagi teman-temannya sendiri yang membawa image positif bagi orang yang menilai pertemanan mereka. Berikutnya ada manfaat hidup hemat. Yang pertama, bisa lebih menahan diri dengan perilaku hemat, maka kita akan menjadi orang yang penyabar, dalam artian hanya membeli barang yang memang sangat mendesak dan memang sedang dibutuhkan. Tentu dengan hidup hemat, secara otomatis kita juga terhindar dari sifat rakus. Berikutnya ada rajin menabung. Sikap atau perilaku yang hemat akan membuat kita menjadi lebih rajin menabung. Berikutnya ada lebih pandai dalam mengelola uang. Jika menerapkan gaya hemat, maka kita juga akan pandai dalam mengelola keuangan. Jika kita lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu, jika sebaliknya kurang penting maka ditunda untuk lain waktu. Mengatur keuangan juga menjadi lebih mudah dan tidak ribet lagi. Dengan hal ini kita akan terbebas dari yang namanya besar pasak daripada tiang. Nah, berikutnya ada manfaat dari hidup mulia. Yang pertama, dengan hidup mulia, kehidupan kita akan menjadi lebih terarah. Dengan setiap hari membaca Al-Quran, maka kehidupan diri dan keluarga akan lebih terarah. Dari membaca Al-Quran kita akan mengetahui mana yang hak dan batil, benar dan salah, dan kemampuan membedakan hal tersebut adalah hal yang paling mendasar dalam agama atau setiap orang muslim. Lebih dari itu, hidup dalam bimbingan Al-Quran akan mendorong diri memiliki akhlak, adab dan sopan santun dalam kehidupan sehingga perilakunya benar-benar dijaga agar jangan sampai dirinya menjadi pelaku jolim. Berikutnya, memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Jamak dipahami bahwa hidup ini adalah medan persoalan. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini melewati 24 jam sepanjang tahun permasalahan. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai naungan akan menghadapi kebingungan dalam menghadapi persoalan hidup, hingga mengalami kekalutan dan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali sampai akhirnya mengarah pada kerugian diri dan orang lain. Lebih buruk lagi, kerugian yang bukan itu saja di dunia tapi pun kerugian di akhirat. Berikutnya ada hidup menjadi kian bersih dari noda-noda batin yang menjadikan cara berpikir gelap dan gemar melakukan kesalahan demi kesalahan, sehingga tidak lagi sadar bahwa dirinya telah bergelimang dosa. Al-Quran mendorong diri untuk selalu melakukan proses membersihkan diri atau takziyatun nafs, sehingga perilaku buruk seperti riya, hadad, iri hati, sombong terhadap orang lain bisa disingkirkan. Oke, yang terakhir adalah penutupan atau kesimpulan. Rendah hati dalam perspektif Islam adalah tawadu. Bila diartikan secara istilah, rendah hati atau tawadu tidak membusukkan dada walau merasa hebat dengan apa yang kita punya. Tawadu juga adalah salah satu ciri seorang muslim yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Sedangkan hemat sejatinya sifat ini harus ditanamkan dalam dan dijadikan acuan sifat kedewasaan seseorang, karena bila diartikan secara istilah hemat pangkal kaya, sudah barang tentu seorang yang sudah menginjak usia dewasa haruslah kaya dalam pemikiran. Begitupun akhlak. Dengan kita berupaya mempelajari dan mengupayakan sikap demikian, maka hidup akan lebih mulia yang akan kita dapat. Terima kasih.